Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur dinding penahan tanah batu kali. Jadi di sini tipenya tipe 6 ya buat yang saya buat. Jadi dia tipenya bersusun. Jadi ada dua susun batu kali. Karena banyak pertanyaan gimana caranya, saya coba buatkan kurang lebih untuk analisanya. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan ukurannya, kemudian semua kita tentukan ya. Di sini kita akan mengisi hanya file-file nilai-nilai yang berwarna merah, karena selain berwarna merah itu tidak usah diisi karena di sana sudah ada rumus-rumusnya ya. Nanti setiap nilai saya akan klik agar kalian bisa melihat rumus-rumusnya dari mana, nilainya dan didapat dari mana. Di sini kita akan menghitung ya dari akibat gaya vertikal, kemudian akibat gaya vertikal momennya, kemudian horizontal, momen akibat horizontal, cek stabilitas terhadap guling, ya cek stabilitas terhadap geser, kemudian cek stabilitas retak ya gaya internal. Di sini kita hitung semua. Jadi cara menghitungnya kita hitung dulu yang atas, baru kita bisa hitung yang bawah. Sorry. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Di sini seperti biasa saya sudah bikin file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan. Di sini sudah ada gambarnya dan keterangan-keterangannya. Kemudian kita isi ya. WA1 adalah nilai. Nilai A1 di sini sudah ada semua ya. Jadi kita masukkan nilai A1, A2, A3, B1, B2, B3. Di sini kita masukkan A1, kita masukkan contohnya. Kemudian A2 kita masukkan. Kemudian A3 kita masukkan. A-nya ini sudah terhitung, kemudian T1, T2 kita masukkan, T-nya sudah ada, terhitung secara otomatis, kemudian B1, B2, B3 kita masukkan, B-nya sudah terhitung ya otomatis. Kemudian berat jenis tanah, ini kita masukkan berat jenis tanah kering. Ya, berat jenis kering kita masukkan. Kemudian berat jenis pasangan batu kita masukkan. Kemudian sudut geser tanah kita masukkan. Kemudian Q kita masukkan. Q itu adalah beban yang di atas ini. Jika di atasnya ada jalan atau di atasnya untuk jalan inspeksi atau yang lain, kita bisa masukkan dengan memasukkan nilai kurang lebih bebannya berapa. Ya, kurang lebih bebannya berapa per meter persegi. Oke. Di sini kita masukkan. Kemudian ini adalah pasangan batu kali 1 banding berapa. Terus nilainya kita masukkan tegangan izin tarik, ya, tegangan geser izin. Di sini secara konversi dikonversikan menjadi kilogram ya. Oke. Kemudian kita cek DPT atas. DPT atas kita cek gaya vertikal di sini untuk Q2A. Q2A ya. Ini nilainya Q2A, ini Q2A nih. Di sini sudah ada semua ya, nilainya di mana, di keterangannya sudah ada. Kemudian Q2B ya, Q2B kita dapatkan, kemudian Q2C kita dapatkan pula, kemudian Q2D. Ini rumusnya dan ini nilainya. Ini jumlah sigma dari gaya vertikal ya. Kemudian momen akibat gaya vertikal kita cari PV2A ya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian PV2 B ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian PV2C ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian PV2D ya rumusnya, kemudian nilainya dan ini hasilnya. Kemudian kita tambahkan menjadi sigma momen vertikal. Kita dapatkan sigma momen vertikal. Kemudian akibat gaya horizontal tekanan tanah, kita masukkan KA-nya, ini rumus. Kita dapatkan nilainya. Kemudian P2A kita, ini rumusnya, kemudian kita dapatkan ya. Ini saya coba masukkan Q2 nya nih sekitar 250 misalnya, biar ada nilainya ya Q-nya. Nah di sini tadi sampai ini ya. Nah ini P, ini Q-nya masuk nilainya tadi 0 ya. Oke, kemudian kita dapatkan PH2A. Kemudian PH2B ini rumusnya ya. Kemudian ini nilainya dan ini hasilnya kita dapatkan PH2B. Kemudian ini ada sigma gaya horizontal ya, sigma gaya horizontal akibat tekanan tanah. Kemudian momen akibat gaya horizontal kita dapatkan P2A, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian ini
PH2B ini rumusnya, ini nilainya, dan ini hasilnya. Kemudian kita gabungkan lagi atau kita jumlahkan menjadi sigma momen total untuk H gaya horizontal. Kemudian kita cek stabilitas guling. Stabilitas guling kita punya standar izinnya sekitar 2. Jadi ini bisa dicek di SNI ya, ini kira-kira berapa. Standarnya sih 2. Kemudian FGL kita ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian FGL-nya stabilitas gulingnya kita cek, ini aman. Oke. Kemudian cek stabilitas terhadap geser. Ini stabilitas geser izinnya ya. Itu 1,5. Di FGS cek stabilitas terhadap gesernya, ini rumusnya, ini nih. Nilainya, ini hasilnya. Kita cek lagi, ini aman. Kemudian cek stabilitas retak ya. Stabilitas retaknya ini sigma momen total, kemudian ini sigma geser total. Eksentrisitas terhadap titik 0 atau E itu ya, PV2D titik X2 nilainya, kemudian E kita dapatkan. Tegangan yang terjadi tekanan ya, akibat tekan ya, ini rumusnya, ini nih nilainya, ini hasilnya terhadap tekan. Kita cek, ini aman. Kemudian tegangan yang tarik ya, akibat tarik, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya akibat tegangan tarik. Kemudian kita cek juga aman. Kemudian tegangan geser, ini tegangan geser, ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian ini hasilnya. Kita cek juga sini aman ya. Apabila ini tidak aman atau bahaya ya, nanti ada keterangannya bahaya. Nah, misalnya ini bahaya ya, ini nanti bisa diperbesar dari ukurannya. Oke, kemudian tadi ini adalah cek DPT yang atas ya. Jadi yang atas ini dia dengan ukurannya aman. Kemudian kita cek DPT yang bawah. Kita cek DPT yang bawah akibat gaya vertikal ya. Ini Q1, Q1B, kemudian Q1C, kemudian Q1D. Ini sigma geser vertikal ya, total geser vertikal. Momen akibat gaya vertikal. Kemudian ini di PV1B ya. Kemudian PV1C. Kemudian di PV1D. Ini kita dapatkan momen total dari vertikal ya, akibat gaya horizontal tekanan tanah. Ini untuk yang di bawah ya, yang di bawah. Ini KA-nya kita dapatkan. Kemudian P1A. Kemudian P1B. Kita dapatkan P1B. Kemudian sigma total gaya horizontalnya kita dapatkan. Momen akibat gaya horizontal PH1A kita dapatkan. Kemudian PH1B kita dapatkan. Ini adalah sigma atau total momen horizontal. Stabilitas terhadap guling, standar stabilitas guling sama, ini 2 ya. Ini adalah nilai stabilitas gulingnya, ini rumusnya, nilainya, ini hasilnya. Kita cek aman. Kemudian cek stabilitas terhadap geser. Ini stabilitas geser izinnya sekitar 1,5. Ini adalah stabilitas gesernya, nilai stabilitasnya kita dapatkan FGS. Ini juga aman. Kemudian kita cek lagi stabilitas retak gaya internal ya, sigma momen, kemudian sigma geser ya kita dapatkan. Kemudian eksentrisitas terhadap titik 0 di E PV1 titik X1 kita dapatkan. Kemudian di E nya kita dapatkan tegangan yang terjadi akibat tekan ya, ini tegangan yang terjadi akibat tekan kita dapatkan. Kita cek lagi, ini aman. Kemudian tegangan terjadi akibat tarik. Ini tegangan yang terjadi akibat tarik ya. Oke, kita cek lagi terhadap tarik izin ya kita dapatkan. Kemudian tegangan geser yang terjadi. Ini tegangan geser yang terjadi.
Ya, kita dapatkan, kemudian kita cek lagi dan ini semua aman. Jadi kalau ini semua aman, tidak bahaya, berarti konstruksi ini bisa kita gunakan untuk sebagai dinding penahan tanah batu kali. Oke, baik, semua saya sudah jelaskan. Sampai sini pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan klik lonceng serta share agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila Anda membutuhkan file Excel yang saya buat ini, Anda bisa lihat keterangan di bawah video ini. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.